Terima kasih dan selamat datang ibu-ibu peserta P2K2 hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pencegahan penelantaran dan eksploitasi anak, di mana tujuan daripada pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengertian penelantaran anak dan eksploitasi anak. Ya. Baik ibu-ibu, apa ada yang tahu tentang pengertian penelantaran anak? Tidak ada. Baik, ini ya. Perhatikan pengertian daripada penelantaran anak itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani, maupun sosial. Itu adalah pengertian daripada penelantaran anak, ya. Kemudian contoh-contoh daripada penelantaran anak yaitu tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Apa ada ibu-ibu yang tidak memberikan anaknya makanan? Tidak. Tidak, ya. Yang kedua adalah tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Apa ada ibu-ibu yang ibunya tidur di ranjang, anaknya di bawah kolong? Tidak. Tidak, ya. Sama-sama di dalam Kamar. rumah atau kamar, ya. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Ada tidak anak-anaknya yang dilarang untuk bermain? Tidak. Ya, tidak. Kalau dilarang itu berbahaya, ya, merupakan salah satu kekerasan. Ya. Tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain. Ya. Minggu lalu kan kita pelajari tentang masalah gizi dan pelayanan di posyandu. Bulan ini ada ibu-ibu yang tidak membawa anaknya di posyandu? Bawa, ya. Ya. Sedangkan kita belum pelajari tentang pelayanan posyandu, kita sudah bawa, apalagi kita sudah pelajari, ya. Ya. Dan tidak memperdulikan atau ditinggalkan sendiri. Ya, biasanya anak-anaknya ibu-ibu itu ditinggalkan di rumah sendiri atau ada yang jaga? Siapa yang jaga? Bapaknya. Ya, bapaknya, ya. Karena kalau Neneknya. neneknya, ya, kalau ditinggal sendiri itu berbahaya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Akibat penelantaran anak, ya. Ini ya, akibatnya yang pertama adalah putus sekolah. Jadi kalau anak sudah diterlantarkan itu otomatis putus sekolah karena tidak ada lagi yang mau perhatikan. Ya, kurang gizi. Ya, karena makanannya tidak diperhatikan lagi sehingga anak tersebut kurang gizi. Celaka, luka atau sakit. Ya, itu tadi kalau ditinggalkan sendiri bisa jatuh, akibatnya luka. Ya. Kemudian digigit binatang. Ya, binatang yang berbahaya misalnya ular, kalajengking, anjing, ya. Lipang. Ya, lipang, ya. Sering ketakutan atau tidak berani, ya. Biasanya kalau anak-anak yang diterlantarkan itu, ya, sudah segan-segan bertemu dengan orang lain, tidak ada keberanian mengungkapkan pendapat. Ya, itu. Kemudian kemampuan berbahasa rendah. Ya, kalau anak sudah tidak disekolahkan, maka kemampuan berbahasanya akan rendah. Karena di jenjang pendidikan itu anak dididik untuk belajar, ya. Kemudian anak merasa tidak aman. Ya. Anak merasa tidak aman, anak susah bergaul, bermasalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang, ya. Itulah akibat daripada anak yang diterlantarkan. Jadi ibu-ibu jangan menelantarkan anaknya. Ya. Ibu Fazri mungkin tidak, ya. Ibu Uni Tidak. ya tidak, ya. Baik, kita lanjut pada unsur eksploitasi, ya. Di mana pengertian eksploitasi pada anak, ya. Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun
materi lainnya. Ya, jadi kita mengambil keuntungan terhadap anak. Contoh, misalkan kita menyuruh anak ta untuk jadi pengamen, ya. Kita menyuruh anak ta untuk meminta-minta di jalan, kita menyuruh anak ta untuk bekerja, padahal seharusnya kita sebagai orang tua yang bekerja dan memenuhi kebutuhan anak, ya, untuk membesarkan anak-anak kita di kemudian hari akan merawat kita juga, ya. Baik, ini adalah salah satu contoh daripada eksploitasi. Perhatikannya, kita akan nonton sama-sama filmnya. Aku juga bekerja di sini, kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali, di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Iya. Jadi itu tadi tentang film daripada eksploitasi anak, ya. Ibu-ibu, apa yang bisa diambil kesimpulan daripada menonton film tadi? Apakah kita membiarkan anak kita bekerja? Tidak. Tidak. Ya. Apa dampak daripada kita biarkan anak kita bekerja? Tidak. Ya, ya. Jadi anak itu seharusnya dia butuh perhatian terhadap orang tua. Jadi dalam film eksploitasi ini bahwa seorang orang tua yang membiarkan anaknya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bersama orang tuanya. Padahal yang punya kewajiban itu adalah orang tua. Anak itu punya kewajiban menuntut ilmu, ya. Jadi orang tua jangan membiarkan anaknya untuk bekerja, ya. Unsur-unsur daripada eksploitasi itu, ya, keuntungan-keuntungan yang didapat yaitu memperoleh uang. Contohnya tadi saya sudah sampaikan, ya, menyuruh anaknya untuk meminta-minta di jalan. Biasanya kalau yang meminta-minta di jalan itu kita ketemukan biasanya di mana? Lampu merah. Lampu merah. Di mana lagi? Di pasar. Pasar. Ya. Itu biasanya anak yang salah asuh seperti itu, ya, tidak diperhatikan oleh orang tua. Sehingga berakibat, ya, akibatnya itu anak putus sekolah, ya, perkembangan fisiknya terganggu. Kemudian anak terkena penyakit menular, tidak punya masa depan, ya. Akibat daripada penelantaran tadi, ya, mengapa? Karena kita biarkan anak kita di jalanan, dikena panas, hujan, tidak makan, ya, debu, ya, dan lain sebagainya, sehingga mereka kekurangan gizi, ya. Semoga ibu-ibu sekalian tidak ada seperti itu, ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi cara untuk mencegah eksploitasi di sini yang pertama adalah mengupayakan anak tetap sekolah. Ya. Apalagi dengan program pemerintah sekarangnya yang ibu-ibu sudah rasakan sampai saat ini, ya. Bantuan dari pemerintah itu PKH loh, bukan untuk makanan saja, tapi untuk kebutuhan anak-anak juga yang sekolah. Misalkan membeli seragamnya, ya, itu uang pemberian di sekolah. Apalagi sekolah sekarang sudah pada gratis loh, Bu. Ya. Jadi anaknya itu harus disekolahkan, ya. Kemudian cara yang lain, tidak menyuruh bekerja dan mengganggu kegiatan bermain dan belajar, ya. Ini anaknya masih belajar, disuruh lagi, disuruh bekerja. Ada nggak sih ibu-ibu yang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada, ya. Ibu Fajri? Tidak, ya. Kemudian melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Ya, jadi sampaikan sama anak, jangan bahkan disuruh.
Ini kadang ada ibu-ibu yang suruh anaknya, apalagi loh anaknya itu sudah besar, cewek, kemudian disuruh pergi lihat orang yang tidak dikenal, bahaya loh. Itu jadi harus diawasi, ya. Ya. Kemudian tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Ya. Jangan biarkan anak-anak ya bermain HP bahkan seharian penuh. Jadi harus diawasi ya. Bermain HP boleh asal punya batas waktu. Misalkan kalau dia masih sekolah Senin sampai Sabtu itu HP-nya jangan dulu dikasih. Nanti hari libur baru diberikan HP-nya supaya belajarnya bagus. Jangan cuman HP ya ibu-ibu. Ya, tapi ibu-ibu juga harus kasih contoh. Jangan di saat memasak ibunya juga main HP. Lama-lama anaknya bilang loh, lama-lama masakan rasa HP. Ada nggak sih ibu-ibu seperti itu? Ada ya. Ya. Kemudian luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. Itu perlu supaya menumbuhkan pola pikir anak. Ya. Kemudian kenal teman-teman mereka. Ya. Jadi ibu-ibu juga perlu tahu teman-teman anaknya. Jangan sampai anaknya berteman dengan orang-orang yang tidak dikenal. Ya seperti itu ya ibu-ibu. Iya. Ya. Kemudian tidak menjaminkan anak untuk berhutang. Ya. Ibu Fajri pernah menjaminkan anaknya? Tidak ya. Ya. Jangan dijadikan borok anaknya, kasihan anaknya. Ya. Itu. Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Ya. Ada tidak sih ibu-ibu yang sering memukul anaknya? Ada juga. Ada juga, ya, ada juga ya. Kalau misalkan kelewatan batas itu anak ya. Tetapi kita sebagai orang tua, ya, pertemuan 2 bulan lalu kan kita sudah membahas tentang bagaimana tentang kekerasan pada. Jadi anak itu bukan untuk dikerasi, ya, tapi disayang. Makin dikerasi itu makin keras juga anak. Jadi disayang, bicara yang baik-baik, ya, seperti itu. Ya, tidak apa? Ya, harus menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dilakukan dan dia alami. Ya, kalau dia masih di sekolah ya. Setelah pulang tanya pelajaran apa yang dilakukan, ya. Jangan malah anaknya bilang, ibu saya punya PR, ya kerja sendiri saja. Ya. Jadi harus dibantu ya, ibu-ibu. Ya. Apa ada pertanyaan ibu-ibu? Ya. Kalau tidak ada, baik ya. Saya akan sampaikan tentang kesimpulan atau pesan-pesan daripada penelantaran anak dan eksploitasi anak ini. Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah masuk dalam kategori penelantaran anak. Ya. Kemudian kita sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Ya. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Yang keempat adalah orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Itulah orang tua yang hebat. Saya kira cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Saya tutup dan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.